Nah, gue, Kina, sama kayak gitu ada temen gue namanya Ian, lagi depan pintu tuh, biasa kan kalau merokok depan pintu kan. Kita mendengar suara musik. Dari kamarnya si Dian. Oke. Tapi musiknya ini tembang Jawa. Karena kita udah tahu kan, kita tiga-tiganya udah kayak selingak juga. Aduh, lu aja deh, buka deh. Udah akhirnya si Kina tuh depan, tuh kita belakang. Terus kita buka nih pintunya. Set. Dia lagi narik bang, merem. Tiba-tiba gue denger suara nangis. Aduh, Dian nih. Kita bacain ayat kursi gitu kan, ayat kursi. Sambil merem nih kayak, nggak bisa. Terus si Faris nyantai aja bang. Dia masuk kamar, nyalain rokok. Terus dia bilang, kamu ada perlu apa masuk ke Dian? Si Dian langsung melek. Kayak, kenapa? Takut ya? Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di kos-kosan angker yang ada di Cipete, dan dia bersama teman-teman lainnya nih, anak-anak kos di sana nih, ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Pute. Halo Kak Pute. Ya, halo semuanya. Kak Pute ini asli Bali. Enggak. Namanya aja mirip orang Bali ya namanya. Mirip. Ya kan pertama lihat juga orang Bali nih namanya Pute ya kan. Ternyata enggak ya. Dan ngekos di kos-kosan yang bakal diceritain ini daerah Cipete. Kita nggak sebut spesifiknya di mana. Karena masih ada kosannya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada dan masih beroperasi kalau gue lewat. Kan kosan ini bisa jadi tempat yang horor karena banyak nih, bisa satu dan lain hal. Kalau di kos-kosannya tempat Kapute dan teman-teman ini waktu itu horornya karena kenapa nih? Menurut Kapute aja ya? Oke. Kalau menurut gue tuh sebenarnya sih kosannya nyaman bang, nyaman, fasilitasnya lengkap, terus deket banget sama ya kalau misalnya kita tahu daerah Cipete kan, tempat gaul nih, banyak coffee shop segala macam. Jaksel abis lah. Jaksel abis gitu. Tapi deket banget posisinya sama daerah yang rame itu gitu. Cuma bagian belakangnya emang agak sepi. Tapi yang gue yakinin sepertinya itu memang daerahnya aja. Yang nanti gue ceritain juga ada sesuatu yang kita indikasikan terjadi di daerah itu. Dan kombonya lagi, kebetulan penghuni di kosan itu ada yang terindikasi melakukan pesugihan. Oke, jadi awalnya aman-aman aja nih kosan? Awalnya aman-aman aja. Oh, ternyata memang ada sebabnya nih kenapa bisa angker. Benar. Oke, dan ini udah dapat izin dari teman-teman yang lain? Udah. Sampai sekarang kita masih klop, anak-anaknya masih kontakan lah gitu. Dan udah minta izin juga aku. Jadinya harusnya aman sih kalau aku ceritain di Lonceng Misteri gitu. Dan memang diceritain biar ada ininya ya, biar ada... Benar, biar ada apa? Ceritanya sama ada kenang-kenangan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada cerita, dulu ada kosan kita nih gini-gini, kita tinggal play aja kan, Lonceng Misteri gitu sih. Oke, mantep ya. Nanti diceritain detailnya gimana, dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kapute, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Amin. Kapute, langsung kita mulai ya ceritanya. Boleh. Oke, jadi ceritanya tuh waktu di sekitar tahun 2018. Sebenarnya 2017 Desember lah, tapi kita anggap aja 2018. Nah, waktu itu tuh gue lagi kerja di salah satu perusahaan
yang produksi iklan-iklan gitu loh Bang. Oke. Kayak foto, video iklan, segala macam. Nah, karena yang namanya kru syutingan ya, itu kan berangkatnya pagi, pulangnya pagi. Iya. Sementara posisi kantor gue itu di Cipete Selatan, dan gue harus balik ke Tangerang Selatan. Oke. Nah, itu kan lumayan jauh, dan gue suka ngantuk di jalan. Daripada gue ngantuk di jalan, bahaya, ntar nabrak atau segala macem, akhirnya gue putusin lah untuk ngekos aja. Gitu. Gue cari kosan yang pastinya deket sama studio gue kan. Sama-sama di daerah Cipete. Ketemulah nih ketemu satu kosan, dan kosan ini tuh kalau dari depan kelihatannya kayak rumah aja sebenarnya. Bukan yang kayak kos-kosan banget gitu. Terus juga pelang kosannya tuh humble gitu loh, kayak cuma kertas doang di depan pagar. Kagak niat bikin ya? Cuma gitu doang gitu, humble banget lah gitu. Jadi kalau dari close lewat doang nggak kelihatan tuh itu kosan gitu. Iya. Yaudah, gue ke sana, gue ketemu sama penjaga kosannya. Jadi gue nggak ada ketemu sama ibu kosannya sama sekali dari awal. Dari awal gue nggak ketemu sama ibu kos sama sekali. Pas gue tanya-tanya, ternyata masih ada satu kamar kosong gitu. Nah ini mungkin gue ceritain dulu denahnya biar kebayang. Jadi tuh si kosannya ini kalau misalnya dari depan tuh kelihatannya kayak cuma ya pagar terus rumah biasa. Pas masuk pintu pertama itu di sebelah kanannya ada kamar nomor 1. Oke. Di seberangnya kamar nomor 1, kamar nomor 2, pas banget setelah kamar nomor 2 itu nomor 3. Nah, depan kamar nomor 3 itu ada tangga ke atas. Dari situ ke belakangnya lagi ada dapur, ya ada kulkas sama segala macam, sama tempat cuci baju, mesin cuci gitu-gitu. Nah, kamar gue di lantai 2. Posisi lantai 2 itu saat lo naik tangga, terbagilah anggapnya dari sayap kiri sama sayap kanan. Iya, lorong gitu berarti ya? Lorong, benar. Kalau ke kiri itu hadapnya ke arah depan kosan tuh, ke fasad depannya. Gitu. Itu ada 4 kamar di situ. Bentuknya 1-2, 1-2. Sementara yang di sebelah kanannya ada 3 kamar. Salah satunya itu ada kamar penjaga kosan paling ujung koridor banget. Nah, gue menempati kamar di lantai 2 depan fasad. Jadi dapat jendela ke depan. Oke, gitu. enak nih. Enak tuh. Itu kan inceran lah ya biasa anak kosan kan. Kamar nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4 lah. Kayaknya nomor 4 lah atau gue agak lupa lah nomor berapa. Dapatlah gue kamar yang udah strategis banget nih menurut gue gitu kan. Ada jendela ke depannya, dan itu kosan menurut gue enak banget karena itu fasilitas all in. Udah dapat listrik, air panas Wah, buat mandi. Ada ininya, water heaternya, shower gitu, ada TV-nya setiap kamar, AC juga ada. Terus di setiap lantai itu ada dispenser sama kulkas lah gitu-gitu. Setiap pagi pun juga penjaga kosan bebersih depan gitu. Jadi kayak emang rapi, bersih, nyaman lah gitu kan. Mehong nih. Lumayan. Tahun 2018 itu sekitar, seingat gue itu 1,7 ya. Tapi kata temen gue, pas gue relook lagi, katanya sih 2 juta. Cuma gue agak lupa nih. Sekitar itu lah ya, 1,7 atau sampai 2 juta lah gitu. Cuma waktu itu gue pikir ya untuk perkiraan fasilitas seperti itu, ya menurut gue oke aja gitu. Gue nggak mikirin yang lain-lain gitu kan. Nah, udah tinggallah gue di situ. Gue masih tinggal sendiri waktu itu. Saat gue tinggal sendiri di situ, gak ada kejadian gimana-gimana sebenarnya. Karena kayaknya tuh gue kan lebih sering kerja di luar kan, dan kerjaan gue emang yang namanya syuting kan kerja lapangan kan, berangkat pagi pulang pagi apa segala macam. Mungkin ya sama lah kayak teman-teman yang syuting kayak lo juga, suka lembur gitu kan. Jadi gue nggak ada isu gimana. Nah sampai satu ketika gue punya temen nih, kita panggil aja namanya Kina ya. Si Kina ini posisinya itu dia masih kuliah di daerah Ciputat. Sementara dia udah nggak bisa ngekos di Ciputat karena satu dan hal tertentu lah. Akhirnya dia harus PP dari Bekasi ke Ciputat setiap kuliah. Terus gue pikir karena daripada dia capek-capek jauh Bekasi Ciputat, takutnya ntar kenapa-napa di jalan atau misalnya kuliahnya malah jadi nggak beres, mendingan lu stay aja di kamar gue, barengan sama gue gitu. Tapi kalau di kamar gue nggak ada kasur lagi. Jadi tuh tipe kasurnya tuh tipe yang twin bed gitu loh. Dan badan gue gede ya, kalau barengan di kasur tuh agak-agak sempit tuh. Jadi lu paling bawa kasur lagi aja buat di bawah gitu, bawa kasur lipat atau kasur foam gitulah. Dan memang diizinkan sama pihak kosan tanpa nambah biaya apapun. Kayak oke, deal. Dia pindah lah ke kosan gue gitu.
Nah, karena tadi kan guanya kerja, dianya kuliah kan, jadwal kuliah kan kalau akhir-akhir kan nggak begitu padat ya. Itu dia lebih sering di kosan akhirnya daripada gue. Pernah suatu ketika, ini kejadian pertama, dia lagi di depan jendela kamar gue tuh, yang ke arah fasad depan. Gue memang bikin peraturan, kalau misalnya mau ngerokok di kamar, itu lu ngerokoknya di jendela. Jadi biar asapnya tuh langsung keluar ke depan, abunya juga ke bawah gitu kan. Bener. Tapi puntungnya tetap lu simpen di tempat sampah gitu. Akhirnya yaudah tuh dia ngerokok tuh di depan jendela, dalam keadaan jendela dibuka pastinya. Dia ngerokok, tiba-tiba Kin gitu, ada yang manggil kenceng banget dari samping kanannya dia. Sementara ya itu kan posisi jendela kebuka, ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu loh, cuma apa sih yang atap plastik yang ke bawahnya garasi gitu kan. Feeling dia udah gak enak tuh. Ya udah dia tutup jendelanya, deg-degan, tapi ya udahlah ya, kan masih suara gitu doang. Suara cowok, suara cewek? Cewek. Suara cewek. Tapi lantang banget suaranya. Ya udah ditutup jendelanya, dah. Kepikiran sih, cuma dia nggak terlalu yang gimana-gimana malah. Beberapa hari kemudian kejadian lagi. Posisi waktu itu sama, gue masih kerja. Jadi si Kina ini lagi di kamar mandi. Jam berapa sih? Ini maghrib. Maghrib ya? Maghrib. Kalau yang tadi pas ngerokok tuh abis maghrib lah, jadi emang udah gelap. Oke. Kalau yang pas si Kina ini pas mau maghrib. Ini mau maghrib nih? Ini mau maghrib. Oke. Ini kejadian mau maghrib. Dia lagi di kamar mandi. Setelah itu dia mendengar ada suara orang buka pintu kamar. Gitu. Dan kosan gue kan kebanyakan tuh pekerja ya bang ya. Jadi emang kalau jam-jam segitu tuh sepi tuh kosan. Dan kalau gue masuk ke kamar pulang kerja itu tuh ada kegiatannya dulu gitu loh, yang biasa gue lakukan. Biasanya gue kalau masuk kamar itu naruh tas terus bebersih kasur pakai lidi gitu. Jadi pas dia lagi di kamar mandi dia dengar suara pintu kebuka kayak krek, brok, tutup lagi. Terus dia ngedengar suara lemari kamar gue dibuka. Jadi lemari kamar gue itu tuh lemari kayu yang pintunya geser. Oke. Dan itu bukan tipe-tipe lemari kayu yang tipis gitu loh bang, yang tebel. Dan ya namanya juga lemari kosan ya, jadi kan nggak agak seret lah gitu kan. Kedengeran banget, kayak brok. Kedengeran juga suara tas gue ditaruh di dalam lemari, brok. Ditutup lagi, brok. Terus dia mendengar suara sapu lidi kebet-kebet kasur gitu loh. Oh iya. Seremnya sambil ada suara humming. Srek. Kayak gitu. Dia mendengarnya sih seperti suara gua katanya. Dia manggil tuh, Teh, gak nyaut. Akhirnya dia keluarlah dari kamar mandi. Terus pas dilihat kok hening. Terus juga kayak dari kasur tuh nggak ada perubahan apapun. Dia ngecek lah, dia buka lemari, tas gua nggak ada. Kasur ya masih gitu aja tuh, masih lecek-lecek aja. Dia buka pintu kamar, sepatu gua nggak ada. Asumsi dia awalnya mungkin gue abis masuk sempet terus ke warung. Tapi dia konfirmasi lagi ke gue, dia ngechat, Teh di mana? Udah pulang kosan belum? Nah, gue balas, gue masih kejebak macet di Jembatan Semanggi saat itu. Jembatan Semanggi kan jam pulang kantor kan macetnya nauzubillah min zalik ya. Ultimate kan, udah nggak gerak tuh gitu kan. Dia balasnya tuh udah yang kayak panik gitu. Ah seriusan lu, beneran? Gue bilang kayak, ya bener, gue sampai kirim foto gitu loh, kayak ya emang gue di mobil kejebak macet gitu kan. Saat itu dia nggak langsung mau cerita tuh, karena udah mulai panik dianya. Tapi gue paksa, karena gue kepo kan. Paksa, akhirnya dia, gue lupa telepon apa chat lah, diceritain tuh tadi, kayaknya kayak ada suara lu masuk segala macam. Gue bilang, yaudah lu mengungsi dulu aja lah ke kamar sebelah, ataupun ke warkop gitu. Kamar sebelah nih kamar siapa ya? Nah, sekalian nih gue ceritain lagi nih. Semuanya Akhirnya udah dia melipir lah ya, gue nggak tahu dia melipir ke kamar sebelah ataupun ke warkop. Nah pas gue pulang, gue tuh memang akrab bang sama anak-anak kosan situ, terutama anak-anak lantai 2, tuh akrab banget gitu. Emang dan kamar gue tuh jadi base camp. Oh iya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya gue nggak ada, gue suka naro kunci tuh di pot gitu loh. Jadi kayak, Teh gue boleh nggak ke kamar lu? Padahal mereka juga punya kamar, gue nggak ngerti kenapa. Tapi kayak yaudah ke kamar gue aja. Nah akhirnya ngumpul tuh semua, pas setelah gue pulang ngumpul di kamar gue, termasuk yang di kamar sebelah. Di kamar sebelah ini namanya Winnie. Dia tinggal sendiri di situ.
cerita kan si Kina nih kayak iya tadi gue denger gini gitu kan, udah mulai pada parno. Cuma saat itu gue tuh tipenya orangnya sebenarnya takut, tapi gue meredam ketakutan itu dengan cuek, dengan kayak ya udahlah bodo amat deh, gue nggak mau cari pusing gitu kan. Jadi gue biarin aja saat itu. Nah sampai satu ketika nggak lama lah, mungkin kayak seminggu atau 2 mingguan dari situ kan kamar depan gue tuh masih kosong. Sebenarnya kamar depan gue ada isinya, ada orang, satu cowok, tapi nggak pernah kelihatan sama sekali orangnya. Jadi ya kita abaikan saja, tapi sebelahnya kosong gitu. Nah gue punya temen satu proyekan, bukan teman satu kantor tapi satu proyek, itu namanya Dian. Nah si Dian ini lagi nyari kosan. Nah tadi tuh gue promosiin kosan gue, udah kosan gue aja enak gini gitu kan. Oke tuh dia cek deal, oke, stay lah dia di kosan itu. Tapi sebenarnya tuh gue tahu karena kan gue udah kenal duluan ya sebelum dia ngekos di situ. Si Dian itu anak indigo sebenarnya, tapi indigonya tuh indigo humble gitu loh, kayak indigo yang bukan kayak di sini ada ini. Kayak kamu orangnya gini nih, enggak gitu. Jadi biasa aja anaknya gitu. Setelah itu, udahlah, akhirnya join lah dia kan ke grup kosan gue itu. Kenalan sama yang lain-lain. Nah sampai suatu saat, beberapa hari kemudian lah, sepanjang hari itu, kok kita ngerasa intensitas gangguannya makin sering. Semenjak ada dia? Semenjak ada dia. Oke. Semenjak ada dia ini. Makin sering. Makin seringnya dalam arti tuh, emang kecil-kecil tapi sering. Kayak misalnya, pintu diketok. Gitu, pas dibuka nggak ada orang. Kadang-kadang kita suka kayak ayolah mungkin anak sebelah kali atau segala macam gitu. Walaupun kayak anehnya kadang-kadang ya anak kamar sebelah si Winnie tuh di kamar gue. Diketok ya siapa gitu kan. Terus jam 2 jam 3 pagi itu kita sering dengar ada suara orang burak bolak-balik tuh di koridor. Bolak-balik gitu aja. Terus kayak dicek balik lagi nggak ada orang. Terus kayak tapi kayak ya udahlah ya, kan tidak menyinggung ke kitanya langsung, jadi kita masih cuek-cuek aja, kita masih have fun aja saat itu. Nah sampai akhirnya, tapi anak-anak lain notice kan, kayak kok jadi banyak gangguan gini-gini, apalagi terutama anak lantai 2 gitu. Akhirnya ngobrol lagi lah kita. Nah akhirnya si Dian ini ceritalah ke anak-anak, ke Kina sama ke Winnie, kalau misalnya dia itu memang indigo. Dan selama ini dia itu pindah-pindah kosan bang. Karena setiap dia ngekos di sini, dia ngerasa dia itu menarik entitas-entitas sekitarnya. Iya benar, magnet. Jadi magnet. Akhirnya di kosan banyak gangguan, dia pindah lagi gitu lagi. Sampai pada titik kayak kita kasihan gitu loh. Kayak kasihan banget nih anak kan, udah mana dia masih kuliah, sambil nyambi kerja juga. Kalau pindah-pindah kosan kan effort apa segala macem lah, kayak yaudah dulu nggak apa-apa di sini gitu kan. Kita masih aman lah dengan gangguan-gangguan seperti ini. Ntar kita saling jaga aja, saling mengamankan lah satu sama lain. Udah lu nggak usah khawatir, udah lu stay di sini aja gitu kan. Karena dia sempat minta maaf juga gitu ya. Kita nggak tega lah ya ngeliat kayak gitu. Nah tapi ada satu kejadian yang bener-bener bikin anak-anak makin parno. Posisi waktu itu udah lewat dari maghrib nih. Si Kina ini mau ke dapur karena kamar gue kan di ujung. Berarti kalau mau ke dapur kan harus melewati satu kamar lagi kan, kamar Winnie baru tangga tuh. Dan itu jaraknya cuma 2-3 meter doang gitu. Posisi kamar kebuka nih, emang gue suka buka pintu kamar kan. Dia lagi ke dapur, jalan, tiba-tiba, Jadi pas dia lagi jalan, nggak out of nowhere, tiba-tiba dia lagi jalan, dia mendengar suara di kupingnya dia. Suaranya tuh cowok, berat banget katanya suaranya. Itu bener-bener langsung literally dia lari balik ke kamar. Maksud gue kayak, ya lu ngapain lari gitu kan, cuma 2-3 meter ya, tapi enak lari. Gue juga kayak, kenapa? Udah yang kayak, gue tadi teriakin gini-gini, gue gak denger apa-apa gitu kan. Tapi karena ya pasti kan rame ya, dia lari kedengeran, anak-anak pada keluar kamar lantai 2 itu, si Winnie sama si Dian juga keluar. Uniknya, si Dian bilang, ada yang teriak ya. Oh dia tahu dia anjir. Denger. Gue juga denger. Oh dia denger. Ya maksudnya, ya kita kayak, apa nih gitu kan. Ya temen gue juga yang diteriakin gitu, kayak iya, dia juga mikir kayak apa gue halus sendiri gitu kan. Tapi pas dikonfirmasi kayak gitu ada yang teriak ya, iya ada yang teriak gitu. Diceritain lah sama si Dian. Mungkin sebenarnya tuh pas lo lagi jalan ke arah tangga, lo tuh nabrak sosok. Oh katanya gitu. Pas-pasan lah nabrak atau nyenggol, gue nggak tahu. Pokoknya nabrak dibilang. Dan sosok itu nggak suka lo tabrak dia. Saran gue sih, lo mendingan minta maaf aja. Kata si Dian. Nah sama responnya. Si Kina juga kayak, lah orang gue nggak lihat.
Iya ya. Kan gue nggak tahu dia di situ gitu kan. Hmm. Gue nggak tahu dia di situ, gue nggak tahu dia berdiri di mana, gue nggak, ya kenapa dia marah sama gue gitu kan. Dari situ si Kina jadi yang tadinya kita takut bang, lama-lama jadi kesel. Pasti kan awal-awal gitu ya, kayak orang takut tapi kayak pas dia kayak apaan sih nih gitu kan. Iya. Kayak kenapa gue minta maaf gitu kan. Bener-bener. Kesel tuh si Kina kayak, gue nggak mau minta maaf, ngapain? Orang bukan gue yang salah, ngapain dia di situ kayak gitu. Si Dian bilang, jangan gitu kak, nanti dianya marah loh. Si Kina kayak, biarin aja, orang bukan gue yang salah, bla 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 bla. Terus dari situ gak ada gimana-gimana, tapi cuma berapa hari doang. Nah, si Winnie yang kamar sebelah gue ini, memang dia ada agenda mau pindah kosan. Karena satu dan lain hal ya, bukan gara-gara itu tuh. Oh, emang ada. Iya, emang alasan. ada alasan lah gitu, entah alasan keluarga atau pekerjaan, dia mau pindah kosan memang. Nah, kan kalau packing kosan tuh berapa hari gitu ya, kita nyicil-nyicil dulu kan packingnya kan. Nah, di hari itu dia mulai nyicil tuh packing. Malam-malam memang pas pulang kerja, dia nyicil packing, dibantuin sama pacarnya datang ke kosan. Tapi pintu dibuka ya bang ya. Bantu beres-beres, takutnya kan, ntar dikira gimana-gimana. Bantu packing-packing gitu, nah posisi gue sama Kina di kamar. Oke. Nah tadi yang gue bilang emang kebiasaan kita tuh kalau emang lagi nongkrong kamarnya dibuka pintunya. Hampir semua anak kayak gitu. Sama-sama dibuka pintunya, terus tiba-tiba kita denger si Winnie ini kayak nangis gitu loh. Suaranya lebih melengking dari Winnie kayak gitu. Terus kayak katanya kayak kenapa tuh si Winnie? Kita pikir berantem bang. Iya. Ya kan, biasa nih kan, kaula muda, siapa tahu berantem. Yes. Ah berantem kali ya. Dia biarin aja nggak usah ikut campur. Tiba-tiba dari kita langsung kayak kenapa tuh? Langsung tuh wow, suaranya si Winnie ini tipe-tipe anak cewek yang kalem gitu loh bang, yang Cool, manis gitu loh, cool gitu. Kenapa tiba-tiba begini, orang juga biasa gak gitulah, kita tahu dia tuh nggak kayak gitu. Tapi kan kita masih agak sungkan ya buat masuk ke kamarnya gitu. Akhirnya kita keluar lah ke kamar, agak melipir dikit gitu kan, cuma sebelahan gitu. Kita berdiri di depan pintunya. Pintunya emang nggak kebuka ngablak gitu loh, kayak cuma sedikit gitu. Kita tunggu depan pintunya. Pas banget kita depan pintunya, pacarnya ngebuka pintu. Winnie kesurupan. Waduh. Kita kayak, hah? Ya, hah dong, kayak kok bisa gitu kan. Akhirnya pas kita lihat nih masuk ke dalam, ya kamar emang berantakan karena emang lagi packing gitu kan. Si Winnie tuh posisinya lagi tiduran di kasur, badannya tegang sampai ngelengkung gitu bang. Terus kayak, kenapa nih? Akhirnya kan karena dan dia kayak gitu-gitu. Terus juga kita tuh ngelihat si Winnie tuh anaknya emang kulitnya putih bang. Kita ngeliat di lehernya tuh kayak garukan merah gitu loh. Idih. Ternyata tuh dia garuk-garuk lehernya gini bang. Sampai merah banget. Terus kayak, ya karena kayak gitu kita pegangin dong. Dia bilang kayak, lepas gitu. Sambil kayak, lepas gitu. Ya kita makin bingung mau ngapain. Karena itu pengalaman pertama kita kan. Ada yang kayak gitu di kosan. Akhirnya dari anak lantai 1 sama penjaga kosan pun juga datang dong. Karena ramai banget. Iya bener. Datang. Tapi ya walaupun kita semua ngumpul, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya si Dian datang nih. Dian kan kamar depan persis kan. Oh, Dian lagi di kamar nih? Dia lagi di kamar. Akhirnya dia juga ikut masuk tuh. Terus dia ngomong gini, kamu ngapain masuk ke teman saya? Jawabannya tuh kayak gitu doang. Kayak hamil nggak jelas gitu. Itu kan posisinya masih tiduran ya. Sama dinaikin bang. Sama siapa? Sama ya. Namanya nama ini. Lupa gue. Susahnya gitu ya kalau nama samaran ya. Karena posisi si Winnie ini masih tiduran di kasur dan masih dipegangin lah gitu sama anak-anak. Kita cuma megangin tangannya doang. Itu sama si Dian tuh dinaikin dia. Oh. Dia duduk di atas perutnya gitu loh. Buset, barbar juga dia. Untung si Dian ini anaknya kecil. Anaknya kecil, mungil gitu, kayak anak SMP lah. Kecil gitu badannya. Sama dia dibacain kayak mungkin ayat kursi atau apalah, gue kurang denger juga karena gue posisi agak jauh. Dibacain gitu. Terus sambil kayak dipegangin gitu lah, kayak tengkoknya or something. Kita juga waktu itu si pacarnya si Winnie ini ngontak abangnya si Winnie. Karena katanya si abang Winnie juga bisa lah gitu-gitu. Terus jadi sambil di call, abangnya Winnie bantuin bacain. Kita juga disitu bacain. Dengan si Dian juga membantu lah gitu kan, membantu.
Sampai akhirnya si Winnie ini ada gelagat mau muntah gitu loh. Kayak, akhirnya dia muntah langsung samping gitu. Ke samping kasur. Muntahnya tuh, ini sorry ya bang ya, mungkin agak geli. Muntah tuh kayak bening gitu. Tapi kayak ada gurat-gurat putih kayak cacing gitu loh. Oke. Tapi nggak gerak. Tapi kayak, ya kalau misalnya, sorry ya kalau muntah bening kan paling cuma busa-busa gelembung-gelembung gitu. Ini kayak, kok kita lihat ada kayak gini-gini putih gitu. Tapi emang nggak gerak gitu. Udahlah kita bersihin segala macam. Kita lihat juga si Winnie juga udah mulai agak enakan, udah mulai tenang. Kita bertahap keluarlah biar dia bisa istirahat dulu gitu kan. Tapi memang kita bilang pintunya jangan ditutup ya gitu. Kayak semua kamar di lantai 2 tuh kita bilang pintunya jangan ditutup. Takutnya kayak kalau kita lihat di berita kayak nyamber gitu loh bang. Ya ada susulan. Kita takut ada susulan segala macam. Kalau pintunya dibuka kan kita sama-sama bisa saling ngejaga walaupun kita juga nggak tahu harus ngapain gitu. Nah setelah itu dia udah enakan, malah waktu itu si Winnie ini sempet kayak nyamperin kita lah satu-satu gitu kayak minta maaf. Kita pikir kayak udahlah ngapain minta maaf, kan siapa juga yang mau kesurupan gitu kan. Iya. Udah lu istirahat dulu aja. Habis itu karena posisinya si Winnie abis kesurupan, takut nggak sih bang tidur sendiri? Bener. Iya kan? Akhirnya tapi kan Winnie belum masih packing kan, dia belum officially pindah ke kosan lain gitu. Akhirnya di malam itu dia nginep di kamar gue. Bertiga dong? Bertiga, dia tidur di bawah gitu sama temen gue, sama si Kina, gue di atas. Aman tuh, malam itu aman. Pintu masih kita buka gitu, juga ada kenapa-napa. Besoknya dari pagi, siang, sore aman-aman aja. Malamnya itu ya namanya orang pulang kantor biasanya kan kalau kita masih muda waktu itu kan, ya kita nongkrong-nongkrong dulu lah di kamar gitu. Tapi nggak berisik juga sebenarnya, kayak cuma yang ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Terus kita putuskan kayak makan kali ya gitu kan. Udah kita tugaskan si Kina beli makan gitu. Gue sama Winnie di kamar. Tadi gue bilang posisi kamar masih dibuka nih pintunya. Nah, kan kamar gue tuh di sini nih. Saya bilang kamar gue di sini. Kamar Winnie di sini. Di sininya kamar Dian. Iya benar. Jadi kalau gue buka pintu kamarnya si Dian tuh masih kelihatan nih. Iya. Masih kelihatan kan? Nyerong kan? Nyerong, bener masih kelihatan. Tadi posisi sama-sama tadi belum ngadain kunci kamar lah. Tapi kamarnya si Dian tuh tidak dibuka sepenuhnya. Kayak masih ketutup dikit gitu. Kita lagi nungguin makanan. Tiba-tiba gue denger suara nangis lagi. Ini dari mana lagi nih? Si Winnie di kamar gue. Gue denger lagi gitu kan. Aduh, Dian nih. Dalam hati gue kayak ada yang kayak, aduh apa lagi nih? Capek besok kerja gitu kan. Tapi kayak udahlah, gue masuklah ke kamar dia kayak, gue buka kamarnya sama bang posisinya. Dia lagi tiduran kayak tangan dan kakinya ngebentang gitu. Aduh. Ngebentang, terus kayak tegang banget. Terus kayak merem tuh, boleh merem. Terus kayak aduh, mesti ngapain kan gue. Akhirnya kita manggil penjaga kosan kita lagi. Sampai istrinya penjaga kosan pun juga masuk. Kita bacain ayat kursi gitu kan, bacain ayat kursi. Sambil merem nih kayak, nggak mempan, nggak bisa. Akhirnya gue inisiatif untuk ngontak pacarnya si Dian. Jadi tadi kan gue bilang si Dian itu kan ya tadi indigo kan. Gue kenal juga sama pacarnya, dan pacarnya itu kayak pawangnya gitu loh. Kita suka bilang mereka ini kayak pasangan conjuring, saling melengkapi nih. Iya. Gue telepon lah, gue kontak lah pacarnya itu, sebetulnya nama Faris. Si Dian kesurupan. Oh yaudah bentar, gue kesana. Udah si Faris ke kosan, kita ya masih berusaha baca-bacaan dia sama si gitu. Datanglah si Faris nih. Datang si Faris, terus si Faris nyantai aja bang. Dia masuk kamar, nyalain rokok. Terus dia bilang, kamu ada perlu apa masuk ke Dian? Si Dian langsung melek. Kayak, kenapa? Takut ya? Faris biasa aja, kita yang takut. Ya gimana sih bang? Takut banget. Kayak hopeless juga gitu kan, kita bisa ngapa gitu kan. Tapi si Faris tenang aja dia. Kayak, ngapain sih udah? Saya ini nih, saya bacain nih biar kamu pergi ya, biar kamu kebakar ya. Masih takut ya. Akhirnya dipegangin lah si ininya nih di tengkuknya, dipegang tengkuknya. Nah dari situ baru tuh ada gelagat mau muntah lagi. Kita ambilin tempat sampah gitulah yang paling deket, muntah tuh, dan muntahnya sama bang.
muntahnya tuh kayak bening, terus ada gurat-gurat putih kayak cacing gitu. Kok bisa sama sih? Nggak tahu. Jujur gue juga sering nih asam lambung nih gitu. Iya. Dan gue juga ya kadang-kadang kalau asam lambung kan suka keluar gitu kan. Oh, makanya lu tahu bentuk muntah yang bener tuh gimana? Betul. Karena pengalaman pribadi gue kayak. Dan saat itu pun gue juga tipe-tipe yang kayak ini iya apa enggak gitu. Padahal itu terjadi gitu. Cuma kayak masih berkecamuk lah di kepala gue saat itu. Iya. Akhirnya, tapi dia belum sadar. Kayak masih akhirnya nangis lagi kayak. Nah tapi Faris bilang udah sama gue aja. Gue yang handle aja. Nah karena energi kita semua udah habis, entah kenapa energi kita kederin banget di situ, kita bertahap keluarlah dari kamar gitu kan. Satu tuh keluar, tapi kita masih mantau dari luar kamar. Duduk aja gitu depan pintu kamar gue gitu kan, ngeliatin gitu. Terus kelihatannya tuh si Faris masih kayak ngedigging, kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Gue lihat masih ada interaksi, cuma gue nggak kedengeran tuh, nggak keterangan jelas lah ngomong apa gitu. Sampai setelah itu akhirnya si Faris keluar tuh dari kamarnya, terus ya kita kepo dong, tanya kan, gimana gitu. Katanya yang masukin itu nggak suka kalau kosannya kotor. Katanya ini kosan tuh udah rame. Malu dong, maksudnya kayak bukan malu ya, kayak masa udah rame tapi kotor. Nah, ramenya itu ternyata dia refernya tuh ke entitas-entitas yang di kosan itu. Gitu. Tapi gue bingungnya tuh kotornya tuh kotor apa gitu loh. Iya, kotor apakah apa nih? Kita kotor, sebenarnya kayaknya bersih-bersih aja kosannya. Kotor apanya ya? Pokoknya dibilang kayak mereka nggak mau kosan ini kotor. Saran dari Faris udah kalian wudu, yang apa sih, yang muslim wudu, banyak-banyak doa, udahlah nggak usah pikir macem-macem gitu kan. Nggak usah kelihatan takut. Emang takut gimana gitu. Nah dari situ setelah dia udah enakan, ngobrol kan sama kita kan. Nah dia cerita si Dian ini. Jadi sebenarnya yang dari awal tadi yang ngehohin si Kina, yang masukin ke Winnie sama yang masuk ke dia tuh sama. Orangnya sama entitasnya pelakunya sama, sama gitu. Mungkin dia udah lama di situ dan mungkin keganggu gitu kan. Ya kalau keganggu kita mohon maaf gitu kan. Cuma kayak dia ini kayak ada apa ya, kayak entah kenapa dia somehow posesif banget gitu loh sama kosan ini gitu. Tapi udah kita kita saling jaga aja ya gitu. Akhirnya dari situ kayak udah kamar jangan dikunci ya semuanya ya. Kalau takut ada apa-apa gitu-gitu. Udah jangan, ya kita percayalah nggak ada maling gitu-gitu. Nah singkat cerita, akhirnya kan Winnie kan memang udah ada agenda mau pindah nih. Pindahlah si Winnie nih. Oh ya, sedih dong. Sedih, goodbye gitu kan. Karena posisi kamar Winnie kosong, gue sama Kina memutuskan untuk pindah ke kamarnya si Winnie. Kenapa? Karena kamarnya sedikit lebih luas. Oh gitu. Beda ya? Beda. Kayak apa ya? Layoutnya tuh beda-beda tiap kamar. Karena gue pindah ke kamarnya si Winnie, si Dian memutuskan untuk ke kamar gue yang lama. Oh, ada jendela. Ada jendela gitu. Ada jendela nih. Kesempatan bagus gitu kan. Yeah. Masuklah di kosan gue. Jadi posisi kita sekarang sebelah-sebelahan nih. Yes. Sebelah-sebelahan. Seberang kamar lu kosong. Seberang kamar kosong. Yeah. Kosong tuh. Cuma ada tadi mas-mas yang misterius itu tuh. Oke. Gitu. Dan sepanjang kehebohan itu dia nggak keluar kamar sama sekali. Oh seriusan? Gak Dia keluar. di dalam aja tuh? Gue nggak tahu, bahkan gue nggak tahu dia ada apa enggak di kamar itu. Tapi ada kan orangnya? Sering kelewat gitu, kelihatan gitu kan? Jarang banget. Tapi ada kehidupan di dalamnya? Kadang-kadang tuh gue liat lampunya nyala. Oke. Uniknya, di depan kamar dia tuh ada kayak yang ditempelin gitu kertas lobang. Kertas apa? Kertas yang tulisan Arab gundul gitu. Oh gitu. ya, Mungkin, raja. Ya raja gitu. Gue taunya udah cuma sampai situ doang. Gue nggak tahu dia kerja di mana, apa segala macem. Namanya juga nggak tahu. Cuma kan kayak gitu sering terjadilah di kehidupan ibu kota gitu kan. Iya banyak lah orang-orang nggak introvert. Cuma keluar masuk gitu doang. Jadi kita nggak terlalu mikirin gitu-gitu. Malah kita mikir kayak ini jangan-jangan dia masang raja gara-gara dia tahu nih di sini. Suka ada gitu-gitu gitu. Udah pindah nih gue ke kamarnya si Winnie. Pas posisi udah manuver kamar itu, kita kedatangan anak baru. Anak baru tapi di lantai 1. Oh, nggak di lantai 2 deh? Di lantai 2. Dia pilih di kamar nomor 2. Feeling gue sih emang mungkin karena emang kamar nomor 2 kan termasuk kamar yang paling gede di antara kosan-kosan ini. Oh, itu kamar nomor 2 kamar paling gede? Kamar paling gede dan paling mahal. Oh, harganya beda ya? Harganya beda. Paling mahal gitu kan. Makanya kita tidak mampu di situ, lebih luas. Dan di bawah juga? Di bawah, deket kalau mau keluar ya? Benar sebelah pintu gitu kan. Nah, cuma sama nih mbak yang nempatin situ mbak-mbak. Cuma sama ini mbak-mbak introvert lah gitu.
kayak yaudah nyelonong aja gitu kalau pas-pasan. Kalau disapa juga kayak nggak yang gimana-gimana lah, nggak ada interaksi. Bahkan kita balik lagi kita nggak tahu namanya siapa, kita nggak tahu asal dari mana, kerja di mana, kita nggak tahu sama sekali. Balik lagi ya udahlah namanya daerah situ gitu kan, kita biarin aja. Cuma anehnya semenjak ada ketambahan 1 orang yang lagi, gangguannya makin-makin. Oke. Kasus yang pertama, gue lagi di kamar rame-rame bang. Sama siapa aja tuh? Ada gue, ada si Kina pasti, ada Dian juga, terus ada anak bawah 1, namanya Bang Reza, di kamar nomor 3 di bawah. Terus juga ada teman-teman gue dari luar lah, ada army segala macam gitu-gitu. Masuk tuh semua kamar gue, kayak kamar sekecil itu isinya kayak 7 atau 6 orang gitu, petan banget tuh. Asap rokok semua tuh. Bukan main. Kayak paru-paru menyala, paru-paru ya. Karena kan petan ya, dia ada yang duduk di kasur lah, ada yang di mana. Posisi gue duduk di belakang pintu persis. Itu kita lagi ngobrol-ngobrol, main Jenga lah, apa segala macem. Hai. Tiba-tiba itu pintu bukan kayak diketok lagi bang, kayak mau digedor. Dor. Itu gue sampai gini bang, karena ya geter gitu kan. Terus karena posisi gue deket pintu, gue langsung kayak refleks gini loh. Langsung gue buka. Tapi kan yang teman gue yang di sini kan kelihatan dong, kayak kalau gue buka pintu gitu kan. Gue tanya, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Itu padahal benar-benar kayak gue duduk. Cekrek, ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Secepat itu. Pas itu kan gue sempat buka kan. Setelah buka, oh yaudah kita buka aja deh. Gue pikir kalau ada yang buka, nggak bakal ada ketokan lagi dong. Karena kan bisa dibuka nih. Iya. Dengan pedenya aja. Yaudah gue monggungin koridor tuh. Kita ngobrol lagi, cuma emang lebih pelan suaranya. Itu gue kita nggak denger suara Shh! Dari koridor. Suara cowok. Kita mikir apa penjaga kosan kali yang di ujung koridor ya? Cuma kan tuh udah jarak ya, kayaknya terlalu cepet juga gitu. Dan penjaga kosan ini kayak bestie banget sama gue bang. Kayak kalau misalnya kita ngumpul, gue ada lah ngasih sedikit sama dia gitu. Nggak mungkin dia sekurang ajar itu kan? Kayaknya nggak segitunya gitu. Karena gue tau lah kayak gue akrab kok sama dia gitu. Tapi gue pikir mungkin emang ganggu kali kita ya. Emang benar-benar kita akuin kita kebablasan lah saat itu gitu. Ngobrolnya mungkin kencengan gitu. Akhirnya yaudah deh kita udahi saja ya obrolan ini, dan itu kalau nggak salah sekitar jam 2:30, jam 3 pagi lah. Oh udah pagi. Udah pagi gitu. Tapi ya walaupun itu anak-anak kan punya kamar masing-masing, akhirnya kita empet-empetan bang, semua tidur di situ. Rame-rame. Ada yang dapat kasur, ada yang enggak, pokoknya tidur semua di situ rame-rame tuh empet-empetan. Dari situ ada gangguan yang tipis-tipis tapi mulai ada visual. Gimana tuh? Yang pertama itu ada, tadi kan gue bilang tempatku jadi base camp. Jadi ada salah satu teman gue namanya Tia. Itu emang dia kalau rumahnya di Bekasi, dan dia kalau lagi main ke Jakarta tuh nginepnya di kamar gue. Numpang gitulah. Nah dia posisi tuh tidur di bawah barengan sama si Kina kan. Nah posisi tuh ini kasur, jadi kakinya ngadep ke sana, pala, kaki, sini lemari sama lemari geser gitu. Nah kan di antara lemari sininya pintu ada jeda dong buat kayak kita buka pintu kan. Nah, gue tuh kalau tidur emang lampu dimatiin. Tapi kan masih ada bias-bias cahaya dari koridor. Karena koridor nggak dimatiin lampunya. Dia kayak ngerasa kayak rep-repan gitu loh. Kayak rep-repan. Terus pas dia melek, di samping lemari, itu dia ngeliat kayak ada suster. Susternya tuh bukan suster perawat ya. Suster nun gitu loh, kayak yang palak gitu. Oh, suster gereja. Gereja Katolik, betul. Dan maksudnya ya gue Katolik, si Tia ini juga Katolik gitu. Kita sangat familiar lah gitu kan. Kayak, kok ada suster Katolik gitu kan. Dan dia sempat ngeliat sedikit lah mukanya kayak tua gitu loh. Dan itu suster itu tadinya berdiri terus jalan nembus lemari. Hilang lah. Ya Tianya kayak lihat gitu ya mau ngapain bang, lemes lah kayak yaudahlah mau ngapain lagi, tidur lagi dia. Tapi dia memang nggak langsung cerita kita nggak langsung ceritakan anak kosan lah gitu lah. Kita masih kita keep aja nih di kamar gitu kan. Karena kan kondisi luar tuh udah nggak kondusif gitu loh. Takutnya makin rame-rame, dan kita takutnya si Dian ini diusir sama penjaga kosan. Takutnya si Dian. Karena kan kayak jadi ada info lah dari anak bawah, si penjaga kosan tuh udah mulai kalau kejadian-kejadian ini tuh terjadi karena pas setelah Dian datang. Oh anjir. Jadi dia sempat dia cerita lah, penjaga kosannya cerita ke anak bawah, kok dia ada wacana buat kayak apa saya laporin aja ya ke ibu.
gitu. Makanya kita keep nih, udah setelah itu kita tidak ada woro-woro mengajak penjaga kosan buat bantuin kita. Tuh, jadi kita udah keep silent aja. Dari situ, tapi kita bingung kok tiba-tiba ada suster Katolik gitu kan. Terus udah kita simpen lah cerita itu. Nah, suatu hari siang-siang gue ngejemur di atas. Jadi kita tuh punya lantai 3 bang, tapi langsung rooftop buat ngejemur gitu, buat ngejemur. Nah, jemurannya itu tuh langsung ya biasanya kalau rooftop yang kebuka ya gitu, ada toren air dan itu langsung bisa ngelihat rumah belakang kosan kita. Jadi komplek belakang kosan gue tuh komplek orang kaya gitu lah bang. Jadi persis di belakang kosan itu ada rumah gede banget dan ada kolam berenangnya gede banget. Terus siang-siang gue lagi ngejemur, habis jemur ya gue bengong-bengong dulu di situ sambil ngeliatin kolam berenang kayak enak banget ya orang kaya ya. Ngayal. Ada ngayal tuh. Enak banget ya nih ya. Kapan ya gue bisa punya rumah ada kolam berenangnya? Biasa terjadi dong. Iya ya kan? dong, sama gue ya juga. Kan? Enak banget ada kolam berenangnya ya. Asik banget nih gitu. Tapi yang kita tahu memang semuanya tahu kalau rumah itu kosong. Gitu. Kenapa kita tahu kosong? Karena jadi tuh di lantai 2-nya ada jendela gede yang berderet gitu loh. Yeah. Jadi biasalah gitu kan rumah gede gitu. Dan itu gordennya disibak. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Gitu, dan dalamnya kosong, nggak ada furniture, nggak ada apa gitu. Dan ya itu kan udah beberapa kali lah gue kesana, jadi gue tau lah dalaman gimana. Nah dari situ gue ngelihat, gue awalnya tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Terus pas gue ya lirik, gue ngelihat ada sosok hitam di jendela rumah itu. Awalnya gue mikir itu apa pantulan cahaya gitu ya. Gue sampai agak kasih posisi gue kayak miring-miring dikit gitu loh biar kayak ini pantulan apa bukan gitu kan. Kayak tapi nggak firm gitu, tapi gue nggak bisa lihat mukanya. Kayak bahkan rambutnya nggak kelihatan, kayak full hitam. Tapi gue ngelihat kayak samping kiri kanannya tuh kayak ada putihnya sedikit. Oke. Terus kayak udahlah, udah nggak usah gue pikirin, udah biarin aja. Udah gue turun lagi tuh, dan itu tidak gue ceritakan. Karena posisinya ya tadi semuanya lagi nggak stabil nih. Gue nggak mau nambah suges apa segala macam. Itu gue keep. Sampai ada satu kejadian lagi. Waktu itu si Bian lagi di kamar. Ini setelah sholat isya lah. Nah di kamar gue nggak pernah sepi nih. Ada 3 orang. Ada gue, ada Kina, sama ada temen gue lagi namanya Ian. Itu lagi bertiga, biasalah ngerokok-ngerokok gitu-gitu. Nah pas lagi kayak gitu tiba-tiba gue dengar suara duk. Tapi berjeda gitu loh. Duk, tapi tipis banget suaranya. Gue mikir, ini apaan ya? Ini apaan? Gue sampai meraba dinding gitu loh bang, ngerti gak sih kayak digini gitu dinding? Saat gue cari suara dari mana? Karena gue tahu itu suara dari dinding. Gue berasa itu getaran dan suaranya dari arah kamarnya Dian. Karena kan kita satu dinding nih, sebelahan. Duk, waduh, kenapa-napa nih? Akhirnya bertiga tuh, karena si Ian kan juga tahu nih si kosannya bermasalah. Bertiga tuh kita kucuk ke kamarnya si Dian. Ketok-ketok. Gak disautin. Tapi masih ada suara duk. Wah itu otak kita tuh udah skenario kemana-mana tuh. Akhirnya balik lagi. Kita cuma ada opsi manggil pacarnya. Kita kontak lagi pacarnya. Terus datanglah si pacarnya ini. Pacarnya datang bersama 1 orang yang belum pernah dibawa sebelum ke kosan. Cowok, cewek? Cowok juga. Kita panggil aja namanya Bang Uta. Ternyata katanya si pacarnya ini, pas sebelum kita kontak si Faris, Bang Uta tuh bilang ke Faris, kayak pacar lu kenapa-napa dah. Soalnya gue dengar kayak dia denger suara dipanggil, kayak bang, tolongin bang gitu. Cuma ya gue nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya dibukalah pelan-pelan bang. Itu yang kita lihat pertama kali, dia pakai mukena bang. Mukenanya tuh ketarik ke belakang itu, sampai rambutnya tuh acak-acak mana-mana. Dan jidatnya itu bang, benjol biru, memar, sampai lecet. Anjay. Ya kita gak usah mikir dong, kita gak usah nanya-nanya, kita udah tahu dong dia jedotin pala ke tembok. Iya. Tadi balik lagi, gue masih mikir logis nih. Gue mikir gini, mungkin dia jedotin pala aja kali sendiri ke tembok. Tapi gue mikir lagi, misal nih, gue iseng banget nih, gue mau caper nih, jedotin pala gue ke tembok. Paling sekedar sampai
jeduk benjol dikit sakit terus kayak gue nggak bakal maksa jedotin lagi nggak sih? Iya. Karena kayak ya kan gue pura-pura nih, gue tahu kalau aduh sakit gitu kan. Udah ada yang notice nih, oh ya udah nggak usah terusin. Udah gitu kan, sudah cukup nih benjolnya gitu. Ini nggak bang, ini kayak benjolnya tuh kayak yang lu udah benjol tapi lu masih lu paksa gitu loh. Nah, sampai udah lecet gitu loh. Iya, sampai udah luka ya. Udah luka gitu, tapi udah benjol, memar, luka gitu loh. Ya masa kuat sih lu maksain kayak gini gitu kan. Ngilu bet ya? Ngilu kan. Nah terus akhirnya kita masuk semua tuh ke kamarnya si Dian. Termasuk si Bang Uta ini. Masuk semua kamarnya Dian. Ya kita rapikan lah ya lukanya gitu. Kita bantu segala macam. Kalau dari penuturannya si Dian ini bilang katanya dia sebenarnya baru sholat. Lagi sholat Isya, pas lagi tahiyat akhir, udah hilang aja. Oh langsung hilang, habis salam? Hilang, dia nggak inget apa-apa. Terus gue pikir kayak, kok makin gini gitu kan. Nah, terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, si Bang Uta nih cerita. Kalau sebenarnya dia bilang gini ya, dia curiga kayaknya di sini tuh makin ekstrim karena ada penghuni sini yang pesugihan. Ini sedikit flashback. Sebelumnya, memang itu si Dian ini pernah cerita sama kita kalau setiap dia lewat kamar nomor 2 itu dia nyium bau anyir dan dia lihat banyak banget kuntilanak yang ngumpul di depan kamarnya dia, di kamar nomor 2. Tapi si Dian masih mikir mungkin mbaknya hamil karena ya biasanya kan katanya kalau orang hamil tuh banyak yang suka apa segala macam, dia masih mikir kayak mbaknya hamil kali ya. Iya. Cuma kita masih belum tahu tuh, jadi kita nggak terlalu mikirin daripada fitnah gitu kan, kita nggak terlalu mikirin lah gitu-gitu. Tapi memang ada satu kejadian juga yang di lantai bawah yang tadi gue bilang namanya Reza. Dia pernah sekali waktu lewatin kamar nomor 2 dalam keadaan pintu kamar nomor 2 nih kebuka. Mungkin mbaknya lagi kemana gitu kan, ke dapur atau segala macam, nggak tutup pintu karena tadi gue bilang biasa banget di kosan gue untuk buka pintu gitu aja. Ya kita kalau lewat kamar orang biasanya kan masih ada kayak kepo-kepo sedikit nggak sih, yang kayak lirik. isi kamarnya gimana gitu kan, lirik. Gitu kan. Nah mungkin itu jadi penyesalan dia bang, karena pas dia lagi ngelirik dia ngelihat makhluk gede banget, bentuknya tuh kayak hewan, kayak bison dia bilang, kayak bison tapi warnanya merah, hidungnya gede, setinggi plafon, matanya gede di samping. Pas dia ngeliat gitu dia sempat terpaku, terus dia dengar suara, awalnya nggak jelas, tapi suaranya tuh bukan kayak dia ngomong langsung gitu, kayak kayak inside of his head gitu loh. Iya. Terus dia dengar kata-kata malapetaka. Dari situ dia langsung tuh ke atas cerita sama kita. Cuma kita ya udahlah, karena di sini kan udah banyak gangguan ya, kayak ya udahlah gitu, kita nggak usah pikirin segala-galanya. Nah ini gue nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya si Bang Uta ini bilang memang kejadian ini tuh karena kemungkinan ada penghuni kita yang pesugihan. Dan dia bilang gini, dia sempat ngira yang di bawah isi ya si Bang Uta ini. Iya bang, itu bukan isi, tapi emang bukan isi hamil, maaf, tapi emang isi ada ilmu. Cuma si mbak-mbak yang baru mbak-mbak yang baru ini gitu. Cuma kan kita tidak bisa, saat itu kita nggak mungkin kan ketok kamar pesugihan ya lu. Iyalah. Gitu kan. Jadi kita masih kayak jujur saat itu kita keskeptisan kita agak meningkat sedikit tuh saat di situ sebenarnya. Kayak oh ya kali gitu kan. Tapi pas lagi kita ngobrol-ngobrol gitu, lagi ngobrol-ngobrol casual kayak gitu, tiba-tiba nih si Kina tiba-tiba kayak gini kepalanya. Jadi kayak gitu. Kayak dia ngerasa kepalanya kenceng. Kayak kepalanya kenceng, kayak keputer, kayak kepres gitu. Terus kayak dia mau kayak dipaksa nengok ke kanan. Tapi kalau dia ngelawan sakit. Sama kayak kenapa nih? Oh dia ngomong gitu? Kayak guys kayak gitu lah. Kayak aduh sakit banget kayak gitulah. Ya kita masih kayak kenapa gitu kan. Akhirnya disamperin sama Bang Uta gitu kan. Terus entahlah apa yang Bang Uta lakukan, pokoknya dia kayak ini tunjuknya di sekitar kepala diginin gitu. Tapi nggak dipegang ya, kayak cuma diginin gitu doang. Terus dia bilang gini, coba fokus dengerin ada suara apa. Terus si Kina kayak merem, terus kayak enggak ada suara apa-apa gitu. Jangan panik gitu kan. Jangan panik, jangan ngerasa ke pressure, coba fokus gitu kan. Jadi merem lagi, terus dia ngomong, jangan nantang.
Dan itu berbarengan sama si Dian ngomong juga jangan nantang. Jadi ngomongnya tuh barengan gitu loh. Jangan nantang berdua. Terus kayak kaget, semua kaget. Terus dibilangin lah, mungkin kayaknya yang di sini tuh gak suka kalau misalnya lu tuh kayak nantangin kayak apa sih apalah gitu-gitulah. Karena kalau ada kegangguan tuh dia suka marah-marah. Oh, kok si Kina nih suka orangnya agak ini ya, ceplos. Agak ceplos gitu. Apa sih ini gitu. Dan pas katanya pas lagi ngobrol gitu juga si Kina juga dengar kayak jangan nantang. Kamu bukan siapa-siapa. Celaka kamu. Dia masih dengar tuh si kata-kata lainnya, tapi yang diucapin sama si Dian nih cuma jangan nantang gitu. Tapi dia dengar katanya, dia cerita gitu kan. Terus dari situ kita bubar bertahap lah, sambil berkecamuk kan di otak kita kayak ini apa gitu kan, macam-macam banget gitu. Masih benjol tuh si Dian. Masih benjol. Benjolnya parah tuh ya. Benjol parah, kayaknya tuh berapa minggu deh itu nggak kempes kayak masih kelihatan lah itu benjolnya. Nah, itu lama kan, jedotinnya lama kan? Lama. Ada mungkin sampai 10 menit lebih kali, karena kan kita harus nunggu si pacarnya sama Bang Utoni datang. Iya benar. Dan saat itu kita ya ngapain, kayak dia cuma di ngetok-ngetok aja kayak orang hopeless gitu kan. Oke, kita berpikir rasional nih, kayak kita berpikir skeptis lah. Dia caper. Nggak mungkin nggak sih sampai nyakitin diri sendiri itu, segitunya? Itu. Kayak lu sakit gila. Itu. Maksudnya berjedotin. Kayak mungkin juga lu harm, apa sih, suka self harm gitu lah. Ada risiko geger otak juga. Benar. Tapi at least kalau kayak udah jedet sesakit, udah ya lu udah benjol dan jedet lagi sakit. Dan itu kenceng loh, sampai kedengaran ke samping itu berarti kenceng. Iya. Dan itu tipe kamar tuh emang yang bukan yang kayak dindingnya tipis gitu loh Bang sebenarnya. Iya. Emang satu dinding tapi tebel gitu loh. Dari situ ya kita baliklah dengan perasaan yang berkecamuk gitu kan, kayak ini apa sebenarnya gitu. Kita juga bingung apa. Tapi pas waktu itu pas gue balik ke kamar, gue balik duluan ke kamar tuh karena gue pikir kayak udahlah, enough lah, gue capek nih, gue mau me time. Gue balik ke kamar sendirian. Terus si Bang Uta ini tiba-tiba ke kamar gue. Dia bilang, "Kak, punggungnya, bahunya sakit ya?" Kayak, iya sih sakit. Cuma gue pikir karena ya kan gue kru syutingan kan, kayak ngangkat-ngangkat apalah, naik turun tangga gitu-gitu. Agak fisik lah kerjanya, mungkin kayak capean aja. Sorry ya, aku obatin dikit gitu. Terus entahlah dia ngapain gitu, terus kayak dari belakang kan dia. Terus udah tuh sakit gue hilang. Secepat itu? Secepat itu. Jujur gue masih juga kayak ini placebo aja kali ya, efek placebo gitu kan. Cuma emang hilang tuh. Dan dia nanya lagi ke gue, "Mbaknya orang mana?" Kalau gue bilang orang mana kan suka bingung ya, karena kan gue asli Jakarta gitu kan. "Oh, papa saya orang Solo," aku bilang gitu. "Oh, Solo, pantesan nggak pernah kejadian ya, banyak yang jagain." Ya percaya nggak percaya, cuma gue mikir kayak, oh mungkin itu juga kenapa gue nggak se-ekstrim yang lain-lain gitu kan. Nah, terus akhirnya kita ya dari situ ngobrol-ngobrol lagi. Kalau katanya si Bang Uta, di kosan ini sebenarnya itu bukan kosan, sebenarnya area di sekitaran kosan itu tuh sebenarnya emang ada sebuah kerajaan. Itu kerajaannya itu kerajaan makhluk astral tapi Kristen. Unik. Jujur, gue juga baru denger. Unik nih. Dan gue baru denger ya setelah itu pun gue juga baru denger itu doang tuh. Tapi Kristen sebenarnya nggak ganggu. Tapi memang di malam-malam tertentu mereka akan kayak berkeliling lah. Nah, tapi juga ada penghuni lainnya tuh kayak ya miske gitu, kayak kuntilanak lah. Tapi bukan dari kosan, tapi dari sekitarnya Bang. Oh, bisa jadi rumah belakang ya? Mungkin. Tapi kayak dibilang sih cuma dari sekitar. Aku agak lupa dia mention rumah belakang apa enggak. Cuma kan dari sekitar. Cuma tadi karena ada magnet, mereka merasa kayak, wah tempatku dikotorin nih. Tuh, karena itu masih areanya dia, gitu. Dan yang suka iseng buat kayak ngikutin suara gue atau segala macam itu dari komplotan mbak-mbak itu. Kayak saat itu gue kayak masih, oh iya kali ya, yaudahlah ya gitu kan. Oh yaudah, oke aman-aman dah. Gue nggak terlalu mikirin gitu gimana gitu dah. Pulanglah si Mas Uta itu, si Bang Uta.
Sebenarnya kejadian kayak gitu kita masih kayak berusaha meredam suara karena kita nggak mau penjaga kosan tahu. Iya. Tadi kan kita takut. Takutnya Dian diusir. Betul, takutnya dia diusir. Nah, pada suatu ketika setelah kejadian itu, gue sempat ngobrol sama penjaga kosan. Dan dia cerita saya sebelak-belakan aja gitu kayak, ya mbak, gue juga bingung nih kenapa ini kosan jadi kayak gini. Kemarin-kemarin gak kayak gini kok. Dia cerita, sampai itu istri saya juga kena loh. Jadi dia ceritanya penjaga kosan gue, kan dia tinggal berdua sama istrinya. Yang pertama itu istrinya lagi ya tiduran aja biasa, lagi tiduran. Terus dia ngerasa kayak rep-repan gitu, kayak ketekan gitu. Ketekan, pas dia lihat di ujung kasurnya itu ada mbak-mbak pakai baju merah, duduk, rambutnya ngejuntai gitu lah. Gue nggak tahu dia nengok apa enggak, cuma dari situ udah panik tuh si istrinya. Terus itu lah, istrinya kayak kenapa sih ini kosannya kok jadi kayak gini. Makanya sempat ada wacana mereka mau bilang ke bu kosan gitu, karena mereka juga digangguin. Nah, tapi yang paling unik, balik lagi ya, kita nih nggak cerita nih ke si penjaga kosan yang ada Bang Uta datang, apa segala macam, ada kerajaan Kristen di atas, kita nggak cerita sama sekali. Terus ada juga tuh temennya istri saya lagi nginep di sini waktu itu, bukan nginep malam ya, kayak katanya masih sore, cuma numpang tidur di situ. Pas lagi tidur, temennya ini kayak ngigo, nunjuk-nunjuk ke atas. Abis itu temennya nyanyi lagu yang mereka nggak tahu itu lagu bahasa apa. Terus kalau menurut gue ya, kayak karena gue Katolik juga kan, kemungkinan bahasa Latin gitu, bahasa Latin yang sangat ya identik juga lah sama apa Katolikan gitu kan. Kok nyambung nih, kayak ada connected dot gitu kan? Iya, ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Padahal ini gue nggak cerita, kita nggak ada cerita sama sekali ke dia gitu. Berapa hari kemudian si penjaga kosan ini cerita lagi ke gue, dia nyamperin gue nih, mbak, aku baru komunikasi sama orang di kampung aku. Jadi dia menceritakan kejadian-kejadian yang dia tahu ke orang kampungnya dia. Oke. Ke orang kampungnya dia, mungkin bisa atau segala macem. Kata temen aku di kampung, katanya penghuni kosan kita ada yang pesugihan. Oh, sama kayak gue sampai ngecekin nih, ya gue sih di depan dia kayak, masa gitu kan, masa iya siapa ya, dia juga nggak nyebutin siapa gitu. Cuma gue saat itu dialog gue arahkan supaya dia tidak mencurigai Dian. Iya. Gitu. Tapi gue masih keep nih, gue nggak bilang Bang Uta datang terus pernah bilang kamar nomor 2 apa semacam, gue nggak bilang sama sekali. Gue sampai kayak, lu bilang ya sama penjaga kosan ya? Enggak. Tapi gue liat di dialognya juga kayak lugu banget gitu loh penjaga kosan gue, kayak dia cerita aja gitu, kayak gue liat iya masa katanya ada yang pesugihan, tapi gue nggak tahu sih siapa sih, gue takutnya kan asal-asal nuduh ya, tapi gue juga jadi curiga sih gitu kan. Gue kayak dalam hati gue sendiri gitu kayak, kok ini dua orang yang sangat jauh berbeda, kenal juga enggak, yang satu di Jakarta, yang satu di kampungnya, gue juga nggak tahu kampungnya di mana, kok bisa ngomongin hal yang sama gitu kan. Sampai ada satu kejadian lagi, ini posisi udah berapa hari, terus si Dian ini baru pulang dari kerjaannya dia, entahlah kerjaan atau dari kampus lah. Malam dia balik jam 10. Nah, gue, Kina, sama kayak gitu ada teman gue namanya Ian, lagi depan pintu tuh, biasa kan kalau ngerokok depan pintu kan. Kan pasti si Dian akan ngelewatin kamar gue. Kita sapa, Di, tumben banget balik jam segini. Diem aja. Aduh. Nggak disapa. Cuma kan karena kita sudah, itu kan udah berapa hari ya, jadi kayak kita udah mulai agak mereda tuh. Kita pikir mungkin lagi ada masalah kali ya atau apalah, biarin aja deh. Diemnya gimana diem? Nyelonong aja. Nggak nengok? Nengok juga enggak. Padahal bener-bener jelas itu ya, nanya. Nanya, dan itu kan pintu di sini, pintu gue di sini. Oh iya. Jadi kayak bener-bener kayak hit gitu. Sama kayak, Di, tumben pulang jam segini, nyelonongnya susah. Lah, gitu kayak sampai temen gue si Kina kayak, buset, sombong banget gitu kan. Kenapa nih kita? Ya udahlah, mungkin lagi ada masalah atau apa segala macam, udah biarin aja gitu kan. Nah, tapi semenjak kejadian pertama itu, gue teriakin, Di, pintu jangan dikunci ya. Karena gue takut kenapa-napa. Tapi gue gak kepikiran aneh saat itu, cuma teriakin aja kayak, Di, pintu jangan dikunci. Gak nyaut, gak apa. Nah, biasalah, kita lanjut lah. Tas. Kita mendengar suara
musik Dari kamarnya si Dian. Oke. Tapi musiknya ini tembang Jawa. Anjir. Apalagi ini apalagi gitu. Karena kita udah tahu kan, kita tiga-tiganya udah kayak celingak-celinguk. Aduh, lu aja deh yang buka deh. Udah akhirnya si Kina tuh depan tuh, kita belakangan. Terus kita buka nih pintunya. Set. Dia lagi narik bang, merem. Ih. Sampai ada apa? Kain gitu loh di Selendang. Selendang. Saat itu gue mikir, langsung nih logika pertama gue tahu memang si Dian ini anak jurusan tari. Oke. Gue pikir kayak, emang dia anak tari gitu kan. Huh. Jadi saat itu kita nggak terlalu takut tuh sebenarnya. Malah si Kina sempet kayak apa gitu. Pas si Kina bilang apa, itu si Dian langsung kayak, kan gini-gini kan, langsung gini. Terus kayak mau nyamperin pelan gitu loh. Langsung kayak, enggak, apa. Nyamperinnya gimana? Kayak belum jalan tapi kayak udah kayak ke arah pintu gitu loh. Dan itu deket banget posisinya, nggak ada 2 meter, orang kamar kecil gitu kan. Kayak enggak. Tapi kan tuh suara tembang Jawa itu kan masih berputar gitu kan. Di mana? Di HP apa di mana? Nah, kita kan nyari sumbernya dan karena kayak anjir matiin, takut banget nih, kayak serem banget suaranya. Nah, itu suara terdengar dari speaker. Speaker dia tuh emang dari ini pintu, sebelahnya langsung speaker. Speakernya itu tipe speaker colok, Bang. Bukan speaker yang Bluetooth. Ada baterainya atau Bluetooth gitu. Enggak. Kita mendengar suaranya sih dari speakernya yang kotak gitu kan. Tapi pas kita mau kecabut, itu nggak nyala speakernya. Oh my god. Gak nyala speakernya, sampai kayak gimana nih matiinnya gimana? Terus adalah HP-nya sebenarnya di samping, kayak kan ada meja kecil gitu kan, ada HP-nya gue lihat. Tapi gue nggak berani juga buat masuk ke dalam ngambil HP-nya, tapi ya kuping bang, nggak bisa dibohongin. Gue tahu itu suaranya dari speaker, dan itu gue nggak tahu gimana caranya matiin itu gitu. Akhirnya kita mundur perlahan, dah kita tutup pintunya, kita nggak tahu lagi mau ngapain bang. Itu kira udah hopeless tuh kita, udah kayak aduh gimana nih gitu kan. Kita juga bahkan nggak ngontak si pacarnya lagi, karena kita udah kayak energi kita udah habis gitu loh. Akhirnya kita cuma duduk di depan kamar gue doang sambil tuh, nah itu tembang lama-lama mati itu. Nah pas tembang itu mati, kita beri lagi. Pas kita mau buka, Diana juga buka pintu barengan. Kayak, Di, lu tadi ngapain? Itu kayak, enggak kok, orang gue tadi tidur. Dia bilang tidur. Dia nggak ngerasa apa-apa. Dan itu pas tadi gue lagi heboh gimana caranya matiin speaker, si Kina sempat ngerekam bang. Posisi si Dian itu lagi duduk di kasur. Masih dengan ada suaranya itu, dan ya masih ada kainnya itu di ini, dia tapi duduk aja, direkam itu. Akhirnya ditunjukin kan. Lihat, lu ngapain tadi gitu kan. Enggak, beneran gue ngerasa tidur. Kita geledah bang kamarnya, kita cek speaker masih kecabut. Terus ini apa bisa Bluetooth kali ya, kita lihat di fitur, gak ada, orang speaker jadul gitu. Iya, speaker cuman nyolok ke kabel jack gitu kan. Kayak speaker gitu doang gitu. Nyambung ke PC kan, nyambung ke laptop. Bener-bener yang banyak colokan gitu kan. Iya. Enggak anjir, speaker colok ini. Sampai itu HP-nya kita ambil, kita bilang buka HP-nya, buka. Kita cek history YouTube-nya, history Spotify-nya, Apple Music apa segala macam. Kita cek nyetel tembang Jawa nggak dia? Nggak ada. Dan itu nggak tahu tembang Jawa apa? Nggak tahu. Anjir. Nggak tahu dan nggak ngerti dan nggak mau tahu. Saat itu kayak udah bodo amat. Dari hari berikutnya nggak ada apa-apa tuh. Sampai suatu ketika tumben banget. Posisi kan gue di atas ya, jadi gue tau lah nih yang keluar masuk ke arah kamar si Dian ini siapa aja. Mbak nomor 2 itu ke atas, ke kamarnya si Dian. Ke kamarnya? Ke kamar Dian, ngetok, tok. Oke. Gue udah mikir kayak,
ih aneh banget, ngobrol enggak, akrab enggak, ngapa lu ke kamarnya gitu kan. Manggil? Manggil, nggak manggil sih, kayak ngisi gitu. Oke. Tapi kan ya gue nggak ngintil kayak halo gitu kan, nggak, gue biarin aja. Terus ternyata si mbak kamar bawah itu dia bilang gini, udah ya kita udahin aja. Aku tahu, kamu tahu kok. Apa anjir dia ngomong gitu? Kita juga masih bingung. Iya. Kita bingung, semua bingung. Udah ya kita udahin aja. Aku tahu, kamu tahu kok. Gak usah ikut campur. Si Dian belaga bego. Ah enggak kok, aku nggak tahu apa-apa. Apa ya maksudnya ya? Enggak mbak, enggak. Oh Dian keluar. Dian keluar kan, ketok keluar gitu kan. Enggak kok, aku nggak tahu apa-apa. Udah kita udahin aja. Ini buat kamu. Dia ngasih amplop. Dia ngasih amplop, tapi sama si Dian itu ditolak. Kayak enggak mbak, aku nggak tahu apa. Kayak maaf ya, ditutup pintunya cekrek. Dan mbaknya pergi. Si Dian mandi lah. Udah kayak karena dia waktu itu mau keluar lah. Mandi apa segala macem. Selesai mandi, itu dia ngeliat amplopnya di meja. Di meja mana? Di meja kamarnya dia. Oke. Ada uang isinya 500.000. Oke. Gitu. Gue bilang ke Dian, Di nggak usah dipakai lah duitnya, nggak usah lu bawa. Takutnya kenapa-napa gitu loh, takutnya apalah gue udah suzon aja tuh. Udahlah nggak usah lu bawa gitu kan. Iya, yaudah deh gue taruh aja gitu kan. Pergilah keluar sampai malam. Nah, pas dia di luar kayak dia cerita sama pacarnya. Kata pacarnya, udah pakai aja buat makan anak kosan gitu kan. Lumayan 500.000 gitu kan. Akhirnya dia pulang dengan niatan, udahlah gue pakai aja. Iya. Nah posisinya kan dia tadi keluar kosan dikunci dong karena nggak ada orang. Dia balik lagi, udah nggak ada duitnya. Lah? Hilang tuh 500.000, nggak jadi makan-makan kita. Duitnya hilang? Hilang. Kemana? Dia juga lapor kayak, ya kak duitnya hilang. Lah ya gimana? Terus kayak, ya udah deh gitu kan. Udah itu kita ya udah deh aja. Kita nggak mikirin. Tapi emang kita kayak, ini kok mbak-mbak tiba-tiba ke atas ya. Itu bener-bener kita nggak ada interaksi apa-apa sama dia. Ya maksudnya anak bawah tiba-tiba kenal kagak pakai ke atas. Bener. Dan akhirnya pun si Dian saat itu juga langsung ke bawah. Ke kamar nomor 2. Ngapain? Dia mau kayak konfirmasi gitu loh. Gue nggak tahu mau konfirmasi apa. Pokoknya dia kayak mau ngobrol gitu. Dia ketok-ketok tapi nggak dibukain atau nggak ada orang, gue nggak tahu. Oke. Jadi udah dia balik lagi. Mau bilang kali duitnya hilang sendiri ya, nggak saya pakai, tapi nggak tahu hilang sendiri. Kayak mau boleh tambahin lagi nggak gitu. Nggak tahu juga lah itu orang kemana. Setelah itu si Dian nggak balik-balik ke kosan. Nggak balik ke kosan, kita nggak tahu dia kemana. Sampai dia ngabarin tuh ke Kina, nelfon. Kak, di kosan ada yang aneh-aneh nggak? Enggak sih, nggak ada yang aneh, lagi aman-aman aja. Emang kenapa? Terus kalau ada yang aneh-aneh kabarin gue ya. Pokoknya kalian nggak usah macam-macam dulu, misalnya nggak usah berisik-berisik, nggak usah ngumpul-ngumpul, tutup aja kamar, doa aja dah malam ini kayak gitu aja. Oh dia nggak di kosan tapi ya? Nggak di kosan, dia nggak di kosan. Sampaikanlah. Tadi si dia nelpon, katanya gini. Kita juga kayak, hah kenapa ya? Kita pikir kayak ya udahlah mungkin dia ngecek situasi aja gitu, lagi ada aman apa enggak gitu. Tapi kenapa malam ini disuruh hening-hening aja ya? Udah, kita tidak tersugesti apa-apa tuh, udah santai aja malam itu. Tapi kan emang yang namanya bocah-bocah kosan gitu pasti tidurnya pagi ya, jam 1, setengah 2 gitu-gitu kan. Nongkrong dulu. Apa segala macam. Posisi kita bertiga lagi. Siapa aja? Gua, Kina, Ian. Pas lagi malam-malam kita lagi ngobrol-ngobrol aja, biasa nggak ngomongin gitu-gituan. Tuh dari luar lorong, tuh awalnya ada suara kayak suara rame-rame gitu loh. Tapi nggak jelas suaranya. Suara apa? Kayak suara orang banyak banget tapi kayak cuma Oh, suara orang rame. Suara rame kayak apaan nih? Lagi di pasar ya? Iya, kayak rame gitu tapi nggak tahu. Terus lama-lama suara kayak rang-rangan kayak gitu. Terus habis itu kayak ada sedikit tipis-tipis kayak ampun. Itu macam-macam suara, ada cowok, suara cewek. Wah, kayak apaan nih? Jujur ya Bang ya, itu sampai kita mengira kita bertiga skizo. Sampai kayak, ini apa kita terhalusinasi apa gimana nih? Kita sakit mental deh kayaknya nih. Akhirnya kita paksa istirahat lah. Pokoknya kayak udah resah gitu loh, kayak kita masih merasa kayak ini di kuping kita doang, kita masih ngerasa kayak kita kasih suges kayak udahlah ini nggak apa-apa, tapi ini udah kita yang salah gitu kan. Udah tuh kita coba tidur dengan sayup-sayup suara itu lama-lama hilang. Makin pagi makin hilang. Traumatis juga itu. Kalau tidur bertiga dengan suara itu. Iya. Ih, kok bisa tidur? Paksain aja. Mungkin kayaknya udah mulai agak-agak sayup-sayup hilang. Gue juga nggak lihat jam kan soalnya. Mungkin sayup-sayup hilang baru udah mulai agak bisa tidur gitu. Paginya itu
kita dapat kabar dari penjaga kosan kalau Mbak kamar nomor 2 pindah dari kosan itu. Paginya, persis paginya. Dia bilangnya ke penjaga kosan kalau dia mau ke Jogja dulu, abis itu mau ke rumahnya di Semarang. Tapi udah dia nggak ngekos situ lagi, langsung bawa barang-barangnya semua. Oke. Kita mikir kayak, lah kenapa ya, buru-buru banget gitu kan. Terus kita cerita ke si Dian via telepon. Mbak-mbaknya pindah. Akhirnya cerita lah. Jadi sebenarnya di malam itu dia memang pulang ke rumah keluarganya. Dan backgroundnya sih keluarganya Dian ini memang keluarga suku adalah yang memang kental tuh gitu-gituannya. Ya. Itu nggak usah sebutin lah ya. Jangan. Ya mungkin dengar ceritanya segala macem, keluarganya nggak terima. Oh, anaknya disamperin waktu itu, yang di kamar itu. Kita pikir awalnya gitu, mungkin nggak terima kenapa gitu kan. Pokoknya keluarganya nggak terima, jadi sama keluarganya diperangin balik. Goib tuh. Secara goib ke pasukan yang di bawah. Oh, Makanya mungkin suara-suara yang ampun gitu karena pasukan yang di bawah kalah. si yang pesugihannya ini kalah. Betul. Nih. Yang terindikasi pesugihan itu katanya sih kalah, tapi memang pagi-paginya itu langsung kayak, udah nggak ada. Anjir. Kalau dari kata keluarganya, diceritain lagi sama keluarganya, jadi memang di daerah bukan kosan itu doang, di daerah kosan itu memang tadi memang ada kerajaan, cuma nggak dimentionin kerajaan apa, tapi emang ya ada kerajaan goib lah di situ. Karena si Dian ini bisa, jadi mereka kayak agak bentrok sama penjaganya si Dian. Jadinya sempet kan awal-awal tuh pas Dian datang, yaudah sempet kayak gitu. Cuma sebenarnya katanya nggak terlalu ekstrim. Ditambahlah ketambahan tanpa kita duga-duga si mbak-mbak bawah. Mbak nomor 2 ini ya? Betul. Di kamar nomor 2. Kamar nomor 2 ini yang terindikasi, baik lagi karena ya gue nggak tahu juga detailnya gimana, kebenarannya seperti apa. Tapi kayak terindikasi dia pesugihan. Jadi posisi itu kayak sebenarnya mungkin kosannya aman-aman aja. Tapi karena ada perpaduan orang-orang yang tidak tepat. Iya, si Dian pun kan magnet nih ibaratnya, di situ udah ada kerajaan. Yang mbak-mbak nomor 2 nih pesugihan datang bawa gitian. Nambah lagi. Dan kan dari tadi gue mention kalau si Kina nih sering banget kena kan. Ternyata si Kina ini itu juga bisa ternyata. Jadi dia juga ngemagnetin katanya. Jadi setelah dia cerita ke orang tuanya, itu kayak bapaknya sampai bilang gini, kayak yaudah kayak mungkin saatnya bapak buka mata batin kamu, kata bapaknya. Akhirnya sampai sekarang setelah kejadian itu Kina bisa. Si Kina? Ingat juga nggak tadi yang gue mention ada kerajaan gaib yang di atas. Si Bang Uta itu sempat mention nama pemimpinnya. Ada namanya? Ada namanya. Ya awalnya kita nggak terlalu terfokus ke namanya. Cuma setelah kejadian-kejadian ini segala macem, balik lagi si Kina cerita ke keluarganya. Makanya si bapaknya ini bisa bilang kayak ini mungkin saatnya gitu kan. Si Kina ini cerita nih ke keluarganya. Dia awalnya cerita ke kakak sama adiknya doang. Di kamar gitu lagi ngumpul, cerita nih. Nyebutlah nama itu. Iya, jadi ada pemimpinnya namanya 10-15 menit setelah itu dinding kamarnya duk. Padahal nggak pernah kayak gitu. Terus juga pas kakaknya lagi di kasur, itu kasur tiba-tiba goncang-goncang sampai kakaknya loncat. Itu sampai pas gue ketemu sama kakak sama adiknya, karena kan gue deket juga sama keluarganya, gue tanya dan mereka confirm. Nggak cuma itu, akhirnya kan adiknya ini cerita nih ke ibunya. Iya, masa pas kakak cerita gini disebut lagi namanya. Si ibunya nyebut namanya mulu. Masa namanya gitu? Karena namanya emang agak unik. Masa namanya gitu? Masa ini namanya gitu. Posisi ibunya lagi di dapur. Tiba-tiba dia suara kayak ngorok. Terus pikir ibunya, mungkin anaknya lah siapa atau suaminya gitu kan. Ternyata di rumah nggak ada orang. Anak lagi di depan semua. Siapa namanya? Siapa namanya? Nggak apa-apa, sebut aja. Sebut aja? Ya nggak apa-apa. Mau tahu, kepo kan? Kepo. Pasti ya? Penonton juga kepo. Ya soalnya kalau ini gue mention, sampai sekarang tuh masih ada aja bang. Iya nggak apa-apa. Makanya gue butuh 7 tahun nih. Apa gue kasih clue aja boleh nggak? Nggak apa-apa, sebut mention nama aja. Pasti pada penasaran kan? Barbara namanya. Barbara. Itu nama, maksudnya udah nama lengkap ya? Kita taunya coba Barbara aja. Barbara, itu nama pemimpin yang si katanya kerajaan. Seperti itu. Tapi ya gitu, kayak
setelah kayak keluarganya mention kayak ya mungkin juga nadanya agak nada-nada sompral gitu ya. Udah dari situ, ini beberapa anak-anak kosan nih masih sampai sekarang, sampai 2025 ini masih ketemuan kita. Bahkan kita ada grupnya, si Kina udah punya baby sekarang, udah punya anak. Sampai sekarang kita gak mau lagi mention nama itu. Oh, akhirnya tapi pada pindah satu-satu dari kosan. Nah, pindahnya tuh aneh. Kenapa? Jadi, kan tadi kan udah setelah si Mbak kamar nomor 2 ini pindah, aman tuh Bang. Nggak ada kejadian horor? Gak ada kejadian apa-apa. Wow. Bahkan walaupun si Dian balik, tidak ada kejadian apa-apa. Iya. Ada satu kejadian yang bikin kita pindah. Motornya Faris, pacarnya Dian, hilang. Di kosan. Kecolongan. Oh, maling. Satu maling itu maling motor, kedua kosan harga naik. Naiknya signifikan? Lumayan, anggaplah naik 500.000 lah. Gitu, naiknya sekitar 500.000. Lumayan. Gitu. Tapi seuzonnya gue ya, mikirnya gue nih, kayak ini emang dinaikin pengen naik, pengen menambah fasilitas, inflasi, atau emang pengen ngusir kita ya? Iya, bisa jadi. Gue sempat mikir gitu tuh, cuma kayak ya udahlah, nggak usah gue pertanyakan gitu. Akhirnya ya udah kita putuskan kita bubar semua dari kosan itu. Bahkan salah satu kenapa gue ceritain ini dari setelah 7 tahun lah kejadian gitu, itu ya supaya jadi kayak kenang-kenangan aja sih sebenarnya. Gitu. Semoga dia abadi dalam YouTube gitu. Amin. Dan ini kan dari tadi dapat loh, maksudnya kehidupan anak-anak kosan ya kan, itu kan nggak bisa terulang lagi. Dan benar. Dan nggak semua orang bisa ngalamin kehidupan kos-kosan kayak gini gitu. Karena memang di masa-masa itulah, itu waktu itu gue umur 23-an lah gitu. 7 tahun yang lalu, bisa dihitung lah sekarang umur gue berapa. Itu kan masa-masa masih kayak labil-labilnya gitu kan. Di antara cerita-cerita horor itu, kita semua pun sama-sama punya battle-nya sendiri gitu loh. Bener. Ada yang capek kuliah lah, ada yang nyari kerjaan, ada yang kerjaannya chaos misalnya gitu. Jadi kayak pokoknya susah senang bareng tuh kita di situ gitu loh. Walaupun iyalah kosan mahal misalnya netizen bilang kosannya mahal, tapi tetap aja kita makan ngariung gitu loh. Iya, maksudnya kayak, bukan masalah mahal murahnya, tapi kebersamaan. Bener, kebersamaannya tuh dapat banget di kosan situ gitu. Walaupun setelah itu pun gue pindah ke kosan-kosan lain juga gitu kan. Beda banget. Beda. Dan itu kosan pertama gue yang sekompak itu anaknya, itu gue seneng banget sih. Ya gitulah gitu, kita masih ada momen-momen ngumpul bareng gitu. Malah kayak kita memention kayak diri kita kayak Cipete nomor sekian-sekian gitu, itu nomor kosannya tuh gitu kayak. Oh, ada ya. Cipete nomor sekian-sekian ngumpul gitu sampai sekarang kayak gitu. Nama grupnya itu lagi Cipete sekian. Enggak. Nama grupnya Sobat LDR malah, karena jauh-jauh kan. Oh, si Dian sekarang di mana? Dian itu dia udah nikah gitu. Jadi kayak kalau gue lihat sih kayak pindah-pindah lah sama si cowoknya itu nikah. Sayangnya enggak lagi. Ya Allah. Pawangnya ganti. Udah gak jodoh ternyata ya. Iyalah. Walaupun lo jadi pawang belum tentu jadi jodoh gitu. Jodohnya bukan itu gitu kan. Sekarang di mana dia stay? Kayaknya masih daerah Tangerang deh. Masih daerah Tangerang. Terus kalau si Kina stay di mana dia? Kina, Tia sama Ian itu semua sama Kina sama Tia di Bekasi. Deket nih. Nah, deket sini. Bekasi sini. Terus yang lain-lainnya itu kebanyakan di Jaktim. Ada yang tadi kayak gue bilang kayak Army atau kayak misalnya itu ini pada di Jaktim. Deket semua ini. Deket semua. Yang jauh malah Dian. Apa? Yang jauh Dian sama gue. Karena gue di Tangerang Selatan kan semua. Ya mungkin nanti Mbak Dian sama Mbak Kina kalau mau cerita yang lain ya kan. Benar. Sini main. Mau sini sih. Nanti pasti dari sini mungkin ke-trigger ya buat datang lagi cerita lagi. Kan deket juga kan? Bener. Masa sama Bekasi masa gitu. Paling gitu aja dari gue. Ya Mbak Dian juga ya. Kalau mau cerita Mbak Dian kan pasti banyak tuh. Apalagi di seni tari kan. Betul. Pasti erat hubungannya sama yang seperti itu. Oke, ini udah lengkap semua cerita yang lu ceritain nggak dari kosan Cipete ini ya. Mantap, pokoknya udah nggak ada yang ketinggalan lagi dan thank you banget udah nyeritain ini semua. Pokoknya thank you buat sudah ngasih kesempatan. Buat nama-nama yang tadi disamarkan ya, mungkin teman-temannya Kapute tahu nih siapa yang dimaksud Kapute itu tahu. Pokoknya makasih teman-teman yang pernah sekos sama Kapute udah ngasih izin juga buat share cerita di sini. Thank you banget teman-teman di
yang sekolah sama Kapute, dan Kaputenya Hmm. thank you juga udah nyeritain Thank you ini juga dengan Bang mantep. Gilang, tim lonceng Ya. sudah bantu. Dan yang udah nonton nih, yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, itu nyambung ke WA kita langsung ya. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kapute juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.